Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah dua orang sahabat yang berawal dari kesusahan hingga menjadi ketua geng. Film ini berjudul Gangnam Blues yang rilis pada tahun 2015. Tokoh utama dari film ini adalah Lee Min Ho sebagai Jong Dae dan Kim Rae Won sebagai Yonggi. Karena ini spoiler, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena sensasi menonton secara utuh akan lebih baik. Jadi langsung saja kita ke alur filmnya. Berlatar tahun 70-an di kota Seoul, di mana ada dua orang sahabat yaitu Jong Dae dan Yonggi sedang mencari rongsokan untuk mereka jual. Mereka selalu bersama sejak kecil, namun sayangnya mereka harus pergi dari tempat tinggalnya karena akan digusur. Di pagi hari saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba ada mesin beko yang menghancurkan rumah mereka. Karena tidak terima, mereka mencoba untuk menghentikan alat berat itu, namun karena orang-orang itu anggota gangster, terjadilah baku hantam yang membuat Jong Dae dan Yonggi dibawa ke markas mereka. Scene berpindah di mana para politisi yang bernama Konselor Suh dan Konselor Park sedang bekerja sama dengan tiga anggota gangster yaitu Jang ketua geng YDP, Yang ketua geng MD, dan Nam ketua geng GK. Mereka membahas rencana tentang membuat keributan di acara rapat tentang pemilihan suara. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan izin usaha untuk mereka kelola. Tak lama, tangan kanan dari anggota geng GK yang bernama Kang Kilsu datang. Lalu Kang Kilsu memberi saran untuk mempertimbangkan keterlibatannya dengan anggota politisi karena itu bukan perjuangan seorang gangster. Namun itu dihiraukan oleh ketuanya. Kemudian Kang Kilsu disuruh untuk merekrut anggota geng sebanyak-banyaknya. Saat Kang tiba di markas dan anggota hanya sedikit yang terkumpul, kemudian Kang melihat Jong Dae dan Yonggi, kemudian mereka diajak untuk masuk ke anggotanya. Saat di perjalanan, mereka dikasih makan dan beberapa lembar uang, namun karena Yonggi banyak meminum susu, dia pun mulai merasa mules di perutnya. Saat sampai, mereka pun mulai melaksanakan aksinya dengan membuat onar dan menyiksa orang yang ada di sana. Karena Yonggi yang sudah gak tahan, dia pun pergi ke toilet untuk boker. Lalu Kang melihat aksi Jong Dae yang menghajar dengan membabi buta. Di tempat Yonggi, dia pun mulai beraksi, namun dia terkena pukulan di kepalanya yang membuatnya pingsan. Setelah semua selesai, terdengar suara polisi. Mereka pun dengan segera keluar dari tempat itu. Namun karena Jong Dae tidak melihat Yonggi, dia pun mencari hingga ke toilet namun tidak menemukannya. Lalu dia pun pergi ke rumahnya yang sudah hancur untuk menunggu kepulangan Yonggi, namun tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Jong Dae pergi ke markas Kang Kilsu untuk mencari Yonggi, namun tidak ada. Jong Dae pun meminta izin kepada Kang Kilsu untuk tinggal di markasnya karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Lalu dia pun diajak tinggal di rumah Kang Kilsu sekaligus makan bersama, dan ini anaknya Kang Kilsu yang bernama Sun Hee. Saat malam hari, ketika Jong Dae tidak bisa tidur, tiba-tiba terdengar kegaduhan di mana Kang Kilsu sedang diserang oleh orang tak dikenal. Dengan segera Jong Dae menghampirinya dan menolongnya. Perkelahian pun terjadi. Untung saja Jong Dae berhasil mengalahkan mereka, namun Kang Kilsu terkena tusukan pisau sehingga kakinya pincang satu. Keesokan harinya, ketua geng GK telah tewas. Kang Kilsu berasumsi bahwa pelakunya adalah kelompok saingan mereka, dan bisa jadi juga karena kekacauan yang mereka lakukan di acara rapat pemilihan. Dengan meninggalnya ketua mereka ditambah Kang Kilsu akan pensiun, sebagian anggota mereka pun pergi. Lalu Kang Kilsu menyuruh anak buahnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. 3 tahun kemudian, di mana Yonggi dan anak buahnya sedang membunuh pemilik sebuah hotel, kini Yonggi telah bergabung dengan gangster MD yang dipimpin oleh Yang. Mereka bersekutu dengan Konselor Park. Park memuji hasil kerja Yonggi yang masih usia muda. Karena Yonggi ditunjuk sebagai pengelola hotel, seniornya pun iri kepadanya sehingga memukul anak buah Yonggi. Scene berpindah di mana Jong Dae yang mengelola sebuah hiburan malam. Tiba-tiba datang seseorang yang merupakan pemilik tempat itu. Orang itu minta kepada Jong Dae untuk menutup tempat itu karena tempatnya yang sepi pengunjung.
bahkan membayar tagihan listrik pun tidak mampu. Berpindah di mana konselor Su bertanya kepada Yang soal pemilik hotel yang telah menghilang. Dia menuduh Yang telah membunuhnya, kemudian Yang memberitahu bahwa konselor Park juga berambisi soal hotel itu. Di tempat tinggal Kang Kil-soo, di mana dia sekarang membuka usaha laundry, lalu Jong Dae memberikan uang hasil kerja kepadanya. Kang menyuruhnya untuk jangan memberikan uangnya lagi kepadanya dan mulailah untuk memikirkan masa depannya. Lalu mereka pun makan bersama. Kini Jong Dae sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tak lama ada seseorang yang datang di mana dia adalah pemilik tempat usaha yang dikelola oleh Jong Dae. Dia datang untuk menagih hutang kepada Kang Kil-soo yang sudah menunggak lama. Jong Dae pun mendengar percakapan mereka berdua. Scene berpindah kembali di mana Yang puas dengan hasil kerja Yonggi mengelola hotel. Dia pun dipercaya kembali untuk mengelola bisnis lainnya di daerah Mogyo. Seniornya yang iri akan hal itu, dia pun meminta kepada Yonggi untuk mengelola kasino dan restoran. Namun Yonggi menolak karena bosnya sendiri yang menyuruhnya untuk dia kelola sendiri. Lalu seniornya mengingatkan bahwa dia sendiri yang merekrutnya untuk bisa jadi sukses seperti sekarang. Ternyata Yonggi sedang mantap-mantap berselingkuh dengan istri bosnya sendiri. Singkat cerita, usaha yang dikelola Jong Dae kini telah ramai pengunjung berkat gigolo yang dibawanya. Di sana juga ada Nyonya Min yang sudah menunggu. Jong Dae meminta pinjaman kepadanya yang berniat untuk melunasi hutang Kang Kil-soo. Namun Nyonya Min akan membantunya tapi dengan syarat Nyonya Min ingin mendapatkan lahan di daerah Gangnam karena di sana petani-petaninya mudah dibohongi. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju Gangnam dan berhasil membeli lahan dengan cara membodoh-bodohi petani di sana. Ternyata tak hanya mereka saja yang sedang mencari lahan, di sana juga ada geng dari YDP yang sedang merampas lahan para petani. Scene berpindah di mana Yonggi yang sedang makan tiba-tiba didatangi anak buah dari geng YDP, lalu mereka pun membawanya ke markas mereka. Saat Jong Dae dan Sun Hee pulang ke rumah, mereka melihat rumahnya sedang diacak-acak dan dibakar oleh anak buah yang menagih hutang tadi. Lalu Jong Dae pun menghajar mereka semua dan melemparkan uang yang sudah Jong Dae dapatkan ke muka orang yang menagih. Jong Dae pun mengancam orang tersebut akan membunuhnya jika mereka bikin kekacauan kembali. Sejak kejadian itu, Jong Dae memberitahu kepada Kang Kil-soo bahwa dirinya akan membangun kembali gengnya dan meminta kepada Kang Kil-soo untuk memimpin. Namun Kang Kil-soo menolaknya dan menyuruh Jong Dae untuk menghentikan niatnya itu. Saat malam tiba, Jong Dae menyusup ke markas YDP untuk mengambil sertifikat lahan. Namun saat berhasil menemukannya, tiba-tiba ada geng dari YDP masuk. Saat Jong Dae melihat orang tersebut, dia teringat kembali masa lalunya ketika Kang Kil-soo ditusuk dan ternyata orang dari geng YDP yang telah mencoba membunuh Kang Kil-soo. Lalu mereka pun menginterogasi seseorang yang ternyata Yonggi yang tadi mereka bawa. Yonggi diminta untuk mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh pemilik hotel, namun Yonggi tidak mengaku. Saat akan dibawa keluar, Jong Dae pun menyadari bahwa itu adalah Yonggi, sahabatnya yang tidak ada kabar. Dengan segera, Jong Dae pun berhasil menolong Yonggi dengan membunuh anak buah geng YDP yang akan menguburnya. Setelah menyelamatkannya, mereka pun pulang ke markas Jong Dae. Jong Dae pun menanyakan kemana dia waktu keributan di rapat itu. Ternyata Yonggi naik bus yang salah. Saat sampai di markas, ternyata itu markas geng MD. Scene berpindah di mana ketua partai yang seorang direktur sedang mendengarkan presentasi anak buahnya soal pembangunan di daerah Gangnam. Namun terdapat sedikit masalah, yaitu sebagian lahan di daerah tersebut sudah dibeli oleh konselor Su. Orang itu pun menyuruh konselor Park untuk membereskannya. Karena kalau dia terlibat soal masalah tersebut, badan intelijen takut mencurigai dirinya. Disinilah awal mula permusuhan antara konselor Park dan konselor Su, ditambah anak buahnya konselor Su yaitu ketua geng YDP ditangkap oleh intelijen untuk diinterogasi soal dana kampanye ilegal. Saat Yonggi sedang ribut dengan istri bosnya, kejadian itu pun diketahui oleh seniornya yang bernama Kyung Pyo. Kyung Pyo pun memanfaatkan kesempatan hal tersebut dengan meminta untuk menyimpan keuangannya sementara Yonggi tetap menjalankan bisnisnya. Setelah mendengar hal itu, Yonggi pun langsung membunuhnya.
Di tempat lain yaitu Jong Dae sedang berencana untuk membunuh ketua geng YDP yaitu Jang. Lalu Yonggi mendatangi Jong Dae untuk meminta bantuan kepadanya karena dia sudah membunuh seniornya sendiri. Keadaan pun semakin kacau setelah membuang mayatnya. Jong Dae pun mengajak Yonggi untuk mengambil alih geng YDP dengan membunuh ketuanya yaitu Jang. Keesokan harinya, Jong Dae mendengar pertengkaran antara Sun Hee dan ayahnya sedang ribut soal pernikahan dirinya dengan pacarnya. Sun Hee meminta kepada ayahnya untuk tidak menyebutkan profesi ayahnya yang hanya sebagai tukang laundry. Namun ayahnya menolak akan hal tersebut karena merasa tidak dihargai. Masalah Jong Dae pun bertambah, di satu sisi masalah geng, di satu sisi masalah keluarga. Saat malam tiba, Jong Dae dan Yonggi beraksi dengan membunuh Jang ketua YDP beserta anak buah dan tangan kanannya yang telah membuat kaki Kang Kyosu pincang. Setelah kejadian itu pun, Jong Dae bertemu dengan konselor Su untuk bergabung dengan dirinya dan memberitahu bahwa Jang sudah dibereskan dan tak akan mempersulit lagi. Berita tentang Jong Dae pun sampai kepada Kang Kyo-su. Jong Dae langsung dipukul oleh Kang karena sudah bergabung dengan konselor Su. Jong Dae pun telah resmi bergabung dengan geng YDP dan menjadi ketua geng tersebut. Keesokan harinya, tibalah di mana Sun Hee telah resmi menikah dengan pacarnya. Terlihat di mana Kang Kyo-su dan Jong Dae merasa kaku di acara sesi foto tersebut. Scene berpindah di mana Yonggi dan anak buahnya berencana untuk memanfaatkan Jong Dae untuk menjatuhkan Yang, bosnya sendiri. Saat Jong Dae sudah memberikan sertifikat lahan kepada konselor Su, tiba-tiba ada yang memukulnya hingga dia pingsan. Jong Dae pun dibawa ke markas geng MD untuk diinterogasi soal sertifikat lahan yang dia berikan kepada konselor Su. Namun di sini Yonggi dan Jong Dae masih bekerja sama. Yonggi pun memberitahu kepada Kang Kyo-su soal ditangkapnya Jong Dae. Lalu Yonggi membuatkan mie yang spesial buat Jong Dae, di mana di dalam mie tersebut terdapat silet untuk melepaskan dirinya. Tibalah di mana Kang Kyo-su datang untuk membebaskan Jong Dae dan memberikan sertifikat lahan kepada anggota geng MD. Karena semuanya sudah direncanakan, terjadilah perkelahian antara geng MD dan geng YDP. Pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh geng YDP sehingga Jong Dae berhasil diselamatkan. Atas kejadian itu pun, Yang sebagai ketua geng MD memarahi anak buahnya. Begitu juga dengan Yonggi. Lalu senior Yonggi berkata kepada Yang bahwa mungkin terdapat pengkhianat di anggota geng MD dan membocorkan rencana mereka kepada Kang Kyo-su. Apalagi setelah Kyung Pyo menghilang entah kemana. Saat Kang Kyo-su sedang mengobrol dengan Jong Dae, dia pun memberitahu kepada Jong Dae bahwa dirinya akan bergabung dengan geng YDP dan menjadi ketua selama Jong Dae sedang memulihkan luka-lukanya. Singkat cerita, tibalah di mana Jong Dae mendapatkan kabar bahwa Kang Kyo-su, konselor Su, beserta anak buahnya telah ditangkap oleh polisi. Setelah mendengar hal itu, Jong Dae langsung pergi untuk menyerahkan diri ke polisi, namun dihalangi oleh Yonggi karena perjuangan mereka yang sudah jauh. 내가 씨발 누구 때문에 칼까지 쳐맞고 이 고생인데 이 씨발 새끼야. Masalah Jong Dae pun tambah berat di mana Sun Hee telah mengalami KDRT oleh suaminya. Keesokan harinya Jong Dae bertemu dengan suaminya Sun Hee. Suami Sun Hee berkata kepadanya dia terpaksa memukul Sun Hee dan menyuruhnya untuk mencari uang karena perusahaannya sedang jatuh. Lalu Jong Dae pun memberikan sumbangan uang untuk perusahaannya. Lalu Jong Dae pun mendapat kabar bahwa konselor Su sudah bebas. Yonggi dan Jong Dae mulai beraksi dengan mencoba untuk menjatuhkan konselor Park dengan memberikan bukti transaksi dana dari bank milik konselor Park. Kemudian Jong Dae pun memberikan bukti tersebut kepada konselor Su. Lalu Jong Dae meminta kepada konselor Su untuk membantu mengeluarkan Kang Kyo-su dan anak buahnya dari polisi. Konselor Su pun memberikan bukti transaksi dana tersebut kepada direktur dan berkata bahwa pemilu akan dimenangkan oleh konselor Park. Dia pun meyakinkan Pak Direktur bahwa dirinya lah yang paling setia kepadanya. Scene berpindah di mana Kang Kyo-su dan anak buahnya sudah bebas, namun dengan firasatnya Kang Kyo-su bahwa masalah ini akan terus memburuk, dia pun membubarkan anggotanya. Setelah mendengar hal itu, Jong Dae bertanya kenapa dia memutuskan hal tersebut. Kang Kyo-su mengkhawatirkan Jong Dae nanti ke depannya mungkin saja dia bisa bernasib seperti Jang dan menyuruhnya untuk segera berhenti. Di tempat lain, mayat Kyung Pyo telah ditemukan. Saat Yonggi sampai di markas dan melihat anak buahnya sudah babak belur, datanglah seniornya dan Yang untuk menginterogasi dirinya tentang kematian Kyung Pyo.
Setelah berdalih bahwa dirinya tidak membunuhnya, Yang pun meminta bukti kepada Yonggi untuk membunuh Kang Kilsu dan meyakinkan Yang bahwa dirinya bukan anak buah Kang Kilsu. Di sisi lain, ketika Jong Dae mendapatkan kabar bahwa Sun Hee masuk rumah sakit, dengan segera dia pergi untuk melihatnya. Setelah melihat keadaannya yang mengalami KDRT oleh suaminya, Jong Dae pun pergi menemui suaminya dan langsung menghajar habis-habisan kakak iparnya itu bertubi-tubi. 야, 이 개새끼야. 네가 뭔데 내 동생을 때려, 씨발놈아! Kemudian ketika Kang Kilsu pulang dan melihat ada Yonggi di rumahnya, setelah melihat keadaan aman, dengan segera Yonggi membunuh Kang Kilsu. Sempat mendapatkan perlawanan, namun karena sudah terluka, Kang Kilsu pun tewas. Setelah kematian Kang Kilsu, Jong Dae dan Sun Hee berduka atas apa yang telah menimpa kepada diri mereka. Saat malam tiba, Yonggi dan Jong Dae bertemu. Jong Dae sempat curiga dengan luka yang ada di lehernya. Lalu Yonggi memberitahu bahwa geng MD akan menyerang geng YDP ketika acara pemakaman Kang Kilsu. Tibalah di mana acara pemakaman sedang berlangsung, lalu datanglah geng MD akan menyerang mereka. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Karena sudah tahu bahwa geng MD akan menyerang, datanglah bantuan dari Yonggi yang justru membantu Jong Dae untuk melawan mereka. Jong Dae dan Yonggi pun berhasil membunuh semua anak buah Yang. Setelah kejadian itu, Konselor Park ditangkap oleh Badan Intelijen untuk diinterogasi soal dana kampanye ilegalnya dan siapa pihak yang bersamanya. Ketua geng MD yang kabur entah kemana sejak Konselor Park ditangkap. Yonggi pun menggantikan posisi Yang sebagai ketua gangster MD. Kemudian mereka pun mengadakan pesta. Namun Jong Dae keluar dan melamun mengingat ketika dia menginterogasi anak buah Yang dan mengatakan bahwa Yonggi adalah pembunuh Kang Kilsu. Datanglah Yonggi dan memberitahu kepada Jong Dae bahwa Yang sudah ditemukan dan mengajak dirinya untuk membunuhnya. Sebelum beraksi dan akan pindah, Jong Dae melihat kenangan-kenangan di rumah Kang Kilsu. Setelah membaca kartu keluarga, Jong Dae pun menangis karena dirinya sudah dianggap anak sendiri oleh Kang Kilsu sebagai anak laki-lakinya. Dan tibalah di mana Yonggi bersama Jong Dae menemui Yang untuk membunuhnya. Namun Yonggi dan anak buahnya telah berencana juga untuk membunuh Jong Dae. Namun rencana mereka juga diketahui oleh Jong Dae. Setelah membunuh Yang, Jong Dae mengambil pistol milik Yang dan menodongkan pistol tersebut kepada Yonggi lalu menembaknya. Anak buah Yonggi yang mendengar tembakan tersebut, tapi saat akan keluar, anak buah Jong Dae langsung menembaknya dan menghabisi semua anak buah Yonggi. Lalu Jong Dae bertanya kenapa dia membunuh Kang Kilsu. Setelah mendengarkan pengakuan Yonggi, Jong Dae meminta kepadanya untuk pergi menghilang dari hadapannya. Sesaat setelah kejadian itu, ketika Jong Dae sedang di dalam kereta api, tiba-tiba ada yang menembaknya. Begitu juga dengan Yonggi, dia ditembak tepat di kepalanya. Dan ternyata mereka ada orang suruhan dari konselor Su dan direktur untuk membunuh Yonggi dan Jong Dae. Di akhir film terlihat Jong Dae yang sedang berjalan lalu terjatuh karena luka tembaknya. Dia berusaha keluar dari lorong kereta api dan terlihat Sun Hee yang sedang menunggu kepulangan Jong Dae. Dan film pun tamat. Endingnya kayak film Serigala Terakhir, gak enak banget. Dimana yang jahat harus menang, tapi ya suka-suka yang bikin film lah. Oke, sekian dulu ulas alur filmnya, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.